Halo teman-teman, Iya, Ibu. udah tahu drainase belum? Rinasa udah. Pengertian drainase. Gimana? Udah. Udah, Bu. Udah kan ya? Mata Iya. kuliahnya udah dapat kan? Iya, jadi tak jelasin sekilas saja. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan. Nah, drainase kan ada drainase perkotaan sama drainase yang biasa yang paling kecil. Nah, tapi di sini khususnya kita akan belajar bagaimana untuk memelihara drainase perkotaan. Kalau drainase perkotaan adalah sistem pembuangan air yang berfungsi untuk mengeringkan bagian-bagian wilayah administrasi kota dan daerah urban dari genangan air, baik dari hujan lokal, pasang air laut yang masuk wilayah kota, sehingga tidak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, di sistem drainase perkotaan itu juga ada sistem polder. Terus ada juga kolam retensi atau tandon, lalu ada bangunan pelengkap seperti bangunan perlintasan, pintu air, substation pompa, bak penampung, bak pengontrol, trash rack, dan bangunan terjungan. Ini pengertiannya nggak usah ya, tak skip aja. Nah, intinya dari fungsi dari drainase perkotaan kan untuk meresapkan air permukaan dan menjaga kelestarian air tanah atau konservasi air. Terus yang kedua, untuk mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik. Lalu mengeringkan bagian wilayah kota dari genangan sehingga tidak menimbulkan gangguan atau kerugian terhadap lingkungan. Lalu mengalirkan air permukaan ke badan air penerima terdekat dan melindungi prasarana dan sarana perkotaan yang sudah terbangun. Jadi ini ada di dua jenis sistem drainase, yaitu drainase lokal sama drainase utama. Ini menurut saya. Nah, untuk jenis pemeliharaan in general ada 4, yaitu pemeliharaan rutin, yaitu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang pada waktu tertentu, misalnya setiap hari, minggu, dan bulan. Sedangkan untuk pemeliharaan berkala dilakukan pada waktu tertentu, misalnya setahun sekali ataupun setahun 2 kali. Lalu kalau pemeliharaan khusus dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak. Sedangkan kalau rehabilitasi adalah dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang menyebabkan bangunan tidak berfungsi. Oke. Yang usah ini kalian bisa sendiri jenis dan fungsinya ya untuk detailnya. Langsung ke eh, pemeliharaan. Oke, jadi sebelum memelihara kan harus merancang dulu. Mungkin kalian juga udah belajar gimana sih caranya untuk merancang drainase jalan, drainase perkotaan. Jadi untuk perancangan drainase jalan dibagi jadi dua, yaitu drainase permukaan sama drainase bawah permukaan. Siapa nih yang belum masuk briliannya? Gak ada tuh, gak ada yang minta. Gitu ya. Terus kedua jenis drainase tersebut yaitu drainase permukaan sama bawah permukaan harus memiliki keterpaduan agar fungsi drainase berjalan optimal. Terus keberadaan sungai dan bangunan air lainnya yang ada harus diperhatikan. Yang ketiga, yang keempat, badan sungai yang terpotong oleh rute jalan harus ditanggulangi dengan fasilitas gorong-gorong. Terus yang kelima, sistem drainase permukaan berfungsi untuk mengendalikan limpasan air daerah sekitarnya agar tidak merusak konstruksi jalan. Lalu sistem drainase jalan harus memperhitungkan debit
pengaliran pada saluran samping. Terus yang terakhir, sistem drainase permukaan jalan terdiri dari perkerasan dan bahu jalan, lalu saluran samping jalan, drainase lereng, dan gorong-gorong. Di contoh gambaran tadi drainase permukaan sama yang bawah, yang drainase bawah permukaan. Ini usah. Oke, ini yang cukup penting, yaitu konsep pemeliharaan. Jadi kita bisa lihat kalau di grafik, tanpa pemeliharaan itu batas umur ataupun umur si infrastruktur akan lebih pendek dibanding dengan pemeliharaan. Nih, pemeliharaan kalau misalnya ada dipelihara kan dia akan performanya ataupun kondisinya akan naik, terus turun, naik, turun gitu ya. Jadi bisa memperlama umur infrastruktur. Jadi ya kalau yang di sini juga mirip-mirip nih sama yang sebelumnya, tapi ini lebih detail grafik hubungan antara kondisi umur dan jenis penanganan. Jadi dia hubungan antara pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rusak ringan, dan rusak berat. Oke, jadi di suatu sistem infrastruktur ada beberapa kegiatan yang bisa dipahami. Yang pertama itu adalah preservasi. Preservasi adalah melakukan tindakan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan untuk mempertahankan jalan pada fungsinya yang mampu memberikan jaminan terhadap perpanjangan umur jalan. Yang kedua, inspeksi adalah kegiatan pengamatan secara langsung untuk mengetahui secara visual kondisi saluran dan kondisi bangunan serta sarana pelengkapnya. Secara sederhana, inspeksi merupakan identifikasi masalah, sedangkan pemeliharaan merupakan perbaikan dari permasalahan yang ada. Oke, terus kalau pemeliharaan adalah kegiatan penanganan berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlakukan untuk mempertahankan kondisi agar tetap berfungsi secara optimal, melayani aliran air sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Besar kecilnya pekerjaan didasarkan pada laporan hasil inspeksi. Terus kalau operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan sarana drainase perkotaan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ini bisa sendiri sebenarnya. Nah, ini hubungan antara inspeksi dan pemeliharaan. Jadi inspeksi itu harus dilakukan sebelum dipelihara. Jadi gimana kita bisa tahu pemeliharaan kalau tanpa ada monitoring atau inspeksi dulu. Terus nih awal inspeksi pasti harus membangun dulu ya sebuah infrastrukturnya. Nah, terus kalau udah dipelihara bisa direhabilitasi dan dipeningkatkan. Jadi semua aktivitas ini merupakan termasuk operasi dari sebuah infrastruktur. Oke, jadi kita masuk ke ini jenis penanganan sesuai luaran inspeksi. Jadi kan tadi belum dipelihara kan harus diinspeksi dulu. Nah, keluaran dari inspeksi itu harus dipeliharakan infrastrukturnya. Jenis pemeliharaan ada jenisnya yang pertama peliharaan rutin, yaitu contohnya tanpa bagian konstruksi yang dirubah, dan yang paling gampang caranya adalah membersihkan sampah dan vegetasi ataupun rumput-rumput yang tumbuh di sekitar infrastruktur. Lalu pemeliharaan berkala yaitu pengerukan sedimen dan batu kerikil, terus perbaikan yang struktur yang patah-patah. Sedangkan untuk pemeliharaan rehabilitasi yaitu terjadinya kerusakan yang bisa berdampak luas, terus pemeliharaan
peningkatan itu ketika ada kesalahan desain dan melibatkan drainase kawasan. Sedangkan pemeliharaan khusus itu harus dilakukan ketika kerusakannya bersifat darurat, misalnya dalam keadaan bencana alam ataupun yang lainnya, dan bisa masuk ke pemeliharaan rehabilitasi. Jadi yang dampaknya luas itu bisa masuk ke pemeliharaan khusus. Terus jenis dan kriteria inspeksi menurut PDT 14 2005B terdiri dari inspeksi rutin, berkala, sama khusus. Kayak ya pokoknya periode waktunya. Nah, okay. Jadi awalnya kalau udah diinspeksi, dia itu berdasarkan pedoman inspeksi ya, ada ketentuan umum sama ketentuan teknis, terus dianalisis dia itu harus di program penanganan yang mana gitu, dipelihara yang bagian skala mana, rutin, berkala, rehabilitasi, atau apalagi tadi yang terakhir yang darurat itu kan. Ya, jadi persiapan dalam melakukan inspeksi yaitu yang pertama, seluruh peralatan harus digunakan, harus memenuhi ketentuan. Terus yang kedua, kendaraan yang digunakan harus siap pakai dan memenuhi standar teknis. Ketiga, formulir harus memenuhi unsur atau format. Terus alat tulis, handboard, data harus dijepit dan dilabel dan dibuntel. Ketujuh, alat dokumentasi untuk menghabiskan objek harus lengkap. Ini teknis banget ya, teknis untuk melakukan inspeksi kayak gimana. Kalau untuk kriteria personil yang melakukan inspeksi itu, misalnya kalau pemeliharaan ringan dan sedang, itu harus berpengalaman dalam hal konstruksi bangunan. Yang kedua, mampu mengikuti petunjuk teknis atau tenaga ahli lapangan. Lalu, kalau misalnya pekerjaan pemeliharaan yang besar, maka personil yang melakukan itu harus berpengalaman dalam hal konstruksi bangunan juga, mampu mengikuti petunjuk teknis, dan yang paling penting didampingi teknik tenaga ahli atau engineer yang cukup berpengalaman. Ini contoh pemeliharaan rutin di drainase perkotaan. Jadi kan pemeliharaan rutin paling cuma ngilangin vegetasi ataupun sampah kan. Jadi ya ini paling kebanyakan memelihara ataupun membersihkan. Oke. Ini juga biar si aliran airnya nggak terhambat. Ini kalau misalnya ada penumpukan sedimen juga harus dihilangkan sedimennya. Ini contoh pemeliharaan berkala ketika gorong-gorong ataupun drainase itu sedang tersumbat oleh kotoran ataupun sedimen. Kalau rehabilitasi itu karena gorong-gorongnya atau drainasenya itu mengalami kerusakan, sehingga harus diperbaiki lebih komprehensif lagi. Nah, kalau ini pemeliharaan peningkatan kan biasanya tadi karena desain di awalnya pas merencanakan kan tidak tepat. Makanya ini contohnya yang satu adalah muka air tanah mencapai permukaan perkelasan jalan karena muka air saluran irigasi dan sawah yang ada di ruah dalam satu level yang sama. Kalau gitu kan berarti desainnya waktu merencanakan kan salah ya. Jadi diperlukan lagi untuk modifikasi jalanan drainasenya. Nah, jenis peralatan kerja untuk pemeliharaan, contohnya buku panduan SOP, kalau alat komunikasi bisa telepon atau HP ataupun HP pakai HP. Terus kalau peralatan kerjanya pacul, skop, mudah rumput, gitu-gitulah ya. Biasa buat drainase. Nah, kalau misalnya skalanya masif, bisa menggunakan alat berat seperti eskavator, truk tangki penyedot lumpur, kapal keruk, ataupun clamshell yang tujuannya untuk mengangkat sedimen dari saluran.
Ini summary dari yang tadi presentasi di atas. Jadi yang pertama, semua infrastruktur termasuk drainase jalan setelah beroperasi tentunya akan rentan terhadap faktor luar yang bisa berdampak terhadap kerusakan dan ketidakberfungsian faktor luar yang bisa mempengaruhi tersebut, seperti faktor lingkungan yang diantaranya adalah curah hujan, cuaca topografi, sistem tata guna lahan, dan permukaan air tanah. Lalu faktor permintaan lalu lintas yang diantaranya fungsi jalan, status jalan, kapasitas jalan, struktur dan jenis jalan juga akan mempengaruhi infrastruktur tersebut. Yang kedua, kegiatan inspeksi merupakan tahapan kegiatan pertama untuk mendapatkan kontrol kondisi existing drainase yang selanjutnya dan tersebut dianalisis guna mendapatkan rumusan masalah dan tindakan apa yang harus dilakukan pada program selanjutnya, seperti pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi ataupun peningkatan. Sesuai Permen PU nomor 13 tahun 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penelitian pemeliharaan secara umum untuk semua fasilitas jalan termasuk drainase jalan dibagi atas pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan peningkatan. Oke, jadi kalau misalnya suatu lembaga atau instansi yang inspeksi drainase atau jalan, ini ada formnya gitu. Udah kelihatan full screen PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, di contoh formulir pemeriksaan rutin drainase. Jadi petugasnya itu akan mengisi nama jalannya itu di mana fungsi jalannya dia arteri, kolektor ataupun lokal, bukan pokoknya in detail titiknya itu di mana, titik lokasinya. Terus kalau bisa digambar sketsa jalannya, gitu kan. Terus ada gambar potongan melintang jalan, terus jenis perkerasan bahu jalannya seperti apa, jenis kekerasan jalan lajur lalu lintas seperti apa. Ini terus jenis tata guna lahan di sekitaran dari di jalannya itu apa, merupakan perumahan, perkantoran, perkebunan, ataupun yang lainnya, karena dia akan mempengaruhi kondisi di drainasenya. Terus sifat bangunan di sekitarnya tuh permanen ataupun semi permanen. Nah yang paling intinya tuh ya ini kondisi drainase permukaannya tuh jenis salurnya seperti apa, terbuka atau tertutup, terus bentuk penampangnya kayak apa, jenisnya terbersihnya gas ataupun setengah lingkaran, ya kayak gini kurang lebih. Ada banyak sih formnya, ini cukup detail ya. Terus tadi dari segi aspek fisiknya ke bentuknya drainase itu kayak gimana, terus apakah fungsinya, terus kecepatan aliran air itu juga gitu, apakah ada endapan lumpur atau enggak gitu. Oke, tadi kan drainase ada yang terbuka tertutup, terus ini ada juga sistem gorong-gorong. Sama juga kayak drainase harus dicek bagaimana kondisi fisik, kecepatan aliran air, titik gorong-gorongnya seperti apa, aspek pendukung, tindakan perbaikan itu harus ya nanti kita bisa mendivide kalau dari kondisi sekarang itu dia harus dipelihara dengan kategori yang mana. Udah kalau itu dari si inspektor harus disetujui oleh organisasi ataupun manajer gitu ya, supaya bisa dipelihara. Ini kan pertama diperiksa dulu form pemeriksaan.
Ya udah kelihatan lagi tadi saya. Sudah, Bu. Terus kalau strategi pemeliharaan itu ada pemeliharaan pertama ada pemeliharaan reaktif. Pemeliharaan reaktif itu dilakukan setelah terjadinya kerusakan sehingga sering disebut pendekatan pemadam kebakaran. Pendekatan ini tidak bisa mengurangi jumlah kegagalan sistem drainase. Jadi kalau reaktif itu ya misalnya gorong-gorong rusak gitu ya, ataupun ada penyumbatan, nah langsung dari inspektor, informasi dari inspektor itu tim pemeliharaan langsung membereskannya gitu. Makanya kayak pendekatan pemadam kebakaran. Jadi kalau ada masalah baru diberesin. Yang kedua adalah pemeliharaan terencana. Pemeliharaan ini dilakukan sebelum terjadi dalam pemeliharaan rutin karena dalam pemeliharaan perencanaan identifikasi optimum. Kalau misalnya dia saluran kecil dengan lebar kurang meter, makanya sedimen yang mengendap harus digali dan diangkat. Jadi ya kebanyakan tentang sedimen sama sampah ya. Ini step-stepnya aja tuh. Bisa terjelasin. Biasanya dilakukan oleh warga sekitar ya. Bisa pemeliharaan itu bisa dilakukan swadaya ataupun oleh lembaga. Kalau misalnya lembaga ya udah saya bilangnya masyarakat setempat gitu. Oke, apalagi pemeliharaannya cuma dengan paling ke lalu sedimen ataupun sampah. Ini kalau udah saluran cukup lebar eh, antara 3 sampai 8 meter, makanya dia bukan ekor sedimen. Oke. Ini yang buat ini nih destinasi dan sosialisasi kecantikan bidang PLP tuh di undernya PUPR ya. Kalau saluran tertutup mungkin agak sedikit ribet ya karena dia perkotaan kan biasanya ada manual. Pertama manualnya dibuka dulu, terus nih maka di topik berarti ada gas beracunnya, harus cek dulu pakai lilin. Kalau misalnya lilinnya mati berarti gas tersebut uh, ada gas beracunnya, tapi kalau nyala oke. Okay. Sebenarnya ini indikator konvensional ya, tapi bisa juga dicek pakai gas detektor. Kalau gas detektor kan otomatis di dalamnya itu ada kandungan oksigennya berapa, CO2-nya berapa, apakah ada gas metan gitu. Kalau udah dicek gasnya, baru kerja masuk ke manhole, terus sedimennya diangkat secara konvensional, paling pakai cangkul gitu. Terus ditiriskan, lalu sedimennya dibuang. Misalnya ada saluran yang misalnya kalau pembayaran harian itu memberikan sampah-sampah, terus kalau tahunan itu pengerukan endapan sedimen dalam saluran. Nah kalau untuk tanggul, cara rehabilitasi tanggul adalah yang pertama bersihkan permukaan tanggul yang jebol dari rumput-rumput dan pohon serta akarnya.
yang kedua kupas atau gali permukaan fondasi hingga mencapai baik. Intinya dikerdasin, terus pemadasan sampai pada elevasi tanggul yang direncanakan, lalu parameter untuk layar menggunakan faktor CBR yang berlaku di benang market. Oke, cukup sekian. Untuk pemeliharaan drainase, kalau ini ambilnya dari permukiman, direktorat pengembangan PLP, Kementerian PUPR. Oke, ada yang tanya? Cukup simpel ya, dan hafalan. Tapi bisa dipahami secara logika, karena kalian pasti kan di lingkungan sekitarnya ada drainase, terus kalau misalnya melihat dan apa ya, melihatnya cukup gampang sih. Oke, Rintai. Lihat. Clear, Bu. Karena persiapan UTS UASnya. Gimana, udah belajar belum? Masih ngerjakan tugas-tugas yang ini, Bu. Oh. Dari matkul lain juga, deadline-nya juga apa? Mendekat gitu. Ya semoga dari tugas yang dikerjain kan keluar di UTS atau UAS, jadi kan contoh kan. Iya. Kalau UTS UAS open book apa gimana biasanya? Ada yang open, ada yang close book, Bu. Nah kalau close book kan sistemnya online. Biasanya kalian benar-benar close apa open? Biasanya close book Pak Iman, Bu, dengan apa ada janji gitu di atas kertasnya, saya mengerjakan ujiannya benar-benar jujur gitu, harus nulis. Oh, Pak Iman. ada Iya. ada janji sucinya ya, ngeri juga. Iya, Bu. Jadi Tapi serem beneran juga gitu. nggak buka? Berusaha, Bu, semaksimal mungkin. Soalnya serem juga kan kalau udah janji. Pakai nama Allah nggak? Astagfirullahaladzim. Kayaknya nggak bawa-bawa sih. Kayak, Oh, ya, tapi ngeri juga ya. Itu tergantung kejujuran iya. masing-masing sih. Kalau yang imannya nggak kuat ya, ya udah buka aja gitu. Ya tapi Iya, Bu. bagusnya sih pasti ketahuan sih kalau jujur apa hasilnya itu jujur atau enggak. Dan bukan pasti lebih kalau misalnya nyuruh-nyuruh gitu kan pasti lebih apa ya, bagus lah ya hasilnya. Iya, Bu. Terus biasanya tulis tangan apa di ketik? Oh, ada yang ketik, ada yang tangan, tapi mostly ketik sih, Bu. Oh iya, padahal Iya, semua tangan ya. Apa tulisannya pada jelek-jelek ya? Jadi malas. nggak tahu, Kalau Bu. di ketik kan ada kemungkinan tinggal kopas nggak sih? Apalagi nggak di monitor. Kalau di DTF belum di ini kan, belum on cam kan? Ada yang on cam itu dari Geotek sih, Bu. Kan Oh, Geotek ya. sama Bu Devi gitu itu udah, kan itu hitungan gitu, Bu. Terus diawasin. Oh, udah diawasi. Tapi masih angkatan bawah itu, Bu, yang kemarin. Yang sebelum ini. Iya, yang angkatan kita belum pernah pakai kamera. Hmm.
udah ini aja pakai QR, coba deh dicek udah bisa belum, udah nampak kan? Sudah Bu, sudah nampak. Oke.